Imam Hasan Al-Basri juga menyampaikan dalam salah satu kalimatnya, di antara tanda Allah itu tidak ridha pada seseorang adalah dengan cara orang itu disibukkan dengan segala sesuatu yang menjauhkan dia dari zikrullah. Kok sibuk kerja ini, sibuk lagi ini, sibuk, kok kayaknya nggak selesai gitu. Ini sholat nggak sempat, ngaji nggak sempat. Nah ini tandanya Allah tidak ridha. Nah itu yang perlu kita hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan membahas kitab Bidayatul Hidayah, bagaimana kita menata diri untuk bisa mendapatkan hidayah di awal-awal hidayah. Jadi kenapa di awal-awal hidayah Bidayatul Hidayah itu karena prakondisi itu menentukan bagaimana kita memperlakukan kesungguhan dalam pekerjaan. Jadi misalnya sholat rawatib, kenapa banyak sholat rawatib yang qobliyah itu? Itu menentukan kita, keseriusan kita sholat fardunya. Kenapa ada wudhu, bukan hanya sebagai syarat bahwa harus bersih saja, tapi itu prakondisi. Andai tidak ada prakondisi itu, kita mungkin sholat itu kebingungan. Nah, prakondisi inilah sebenarnya yang menentukan keseriusan kita nanti. Andai hidayah itu betul-betul Allah berikan, andai ilmu itu betul-betul Allah berikan, kita siap. Karena banyak yang kadang-kadang kitanya tidak siap. Jadi sama seperti hujan, kita ini hanya wadah. Kalau wadahnya kecil, hujannya lebat, ya dapatnya sedikit. Kalau wadahnya besar, ya dapatnya banyak. Jadi urusan kita menyiapkan diri, memantaskan diri. Makanya kita mulai dengan Bidayatul Hidayah. Kita sudah banyak bahas. Di bab akhir kita bahas tentang soal pergaulan-pergaulan. Kita masuk pada pergaulan pada orang yang baru dikenal atau bukan teman akrab tapi kita kenal. Nah, kita mulai baca wa amal qismus salis, yakni orang yang kita kenal, yang kemarin kita kenal, ada orang yang lebih pintar, ada orang yang sebaya. Tapi Imam Ghazali yang ketiga, ada orang yang kita kenal tapi kita nggak tahu apakah ilmunya sebanding dengan kita atau lebih pintar dari kita. Karena hendaklah kita itu tahu atau punya teman yang akrab, yang teman itu kita jadikan guru, atau punya teman akrab yang teman itu memang kita jadikan berdialog persoalan kehidupan. Jadi sehingga kita bisa menentukan kalau mau curhat tentang agama ke siapa, curhat tentang hobi ke siapa. Nah, tapi kalau ada orang yang kita cuma kenal, tidak akrab, nah ini kita belajar ini. Karena sebenarnya yang paling banyak yang ini. Jadi orang yang kita tahu tapi nggak kenal akrab. Nah ini ammat tsalis wahmul ma'arif, ya ini orang-orang yang kita kenal. Ma'arif itu ya kenal saja, tapi kita tidak terlalu akrab. Fahdhar minhum fa innaka la tara syarra illa mimman ta'rifu. Maka berhati-hatilah dengan mereka. Berhati-hati ini bukan berarti menghindar, tapi selalu mawas diri, karena kita tidak tahu. Fahdhar min fa innaka la tara asyarra illa mimman ta'rifu. Jadi kita ini enggak tahu siapa yang sebenarnya
yang baik dan yang kecuali kita kenal betul. Jadi kalau nggak kenal betul ya jangan langsung suudzon. Tidak boleh juga kita terlalu mudah memuji. Nah, itu kita belajar. Amma siddiq fayu'inuka. Kalau teman akrab pasti mudah menolong. Wa ammal majhul fala yata'arradz laka. Kalaupun orang itu kita tahu dia memang orang yang buruk, ya tugas kita tinggal menghindari saja. Karena kita tahu. Wa innamasy syarru kulluhu minal ma'arif alladzi yudhhiruna as-sadaqa bi alsinatihim. Sesungguhnya yang buruk atau keburukan itu seringkali datang dari orang-orang yang memperlihatkan baik pada lisannya, begitu perilakunya di belakang kita ternyata nggak baik. Nah, kita nggak akrab betul. Nah, ini yang jadi masalah. Bagaimana hari ini? Hari ini yang perlu kita hindari, apalagi kalau di media sosial, maka berhati-hatilah pada orang yang terlalu mudah memuji kita, yang kita nggak kenal akrab. Kita nggak kenal akrab. Makanya kalau kita dipuji, misalnya ngirim video di WhatsApp atau bikin YouTube atau apapun gitu ya, banyak yang komen, like, subscribe gitu. Apakah kemudian kita langsung bangga? Nanti dulu. Karena kita tidak tahu ini sebenarnya orang seperti apa. Karena kalau kita tahu mudah menentukan diri kita. Makanya kita ini jangan terpengaruh kalau banyak yang muji. Bunga itu banyak yang mendekati tapi lebah. Kotoran juga banyak mendekati tapi lalat. Kalau kita banyak yang memuji, nanti dulu yang memuji ini lebah apa lalat, buat ngukur kita. Tapi kalau kita nggak kenal, ya sudah, nggak harus dianggap Anda saja, karena kita nggak kenal. Dan perangai manusia umumnya secara psikologis sama. Orang yang ketawanya kenceng umumnya nangisnya kenceng. Orang yang mudah memuji umumnya merendahkan juga mudah. Maka perlu kita hati-hati. Artinya kalau ada orang yang tidak mudah memuji, sekali dia puji, berarti yang dipuji betul-betul baik. Orang yang jarang merendahkan, tiba-tiba merendahkan orang, maka yang rendah itu betul-betul rendah. Itu yang kalau kita belajar ilmu hadis nanti terkait dengan namanya jarh ta'dil, yakni menilai orang. Para ulama hadis itu terbagi tiga. Ada yang namanya mutasyahilin, yakni mereka yang orang itu ya gampang aja, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya ada orang pernah misalnya periwayat hadis pernah kencing berdiri, ya udah nggak apa-apa. Tapi ada yang mutawassitin, yang menengah, agak keras tapi nggak terlalu keras. Misalnya kalau yang mutasyahilin itu misalnya Ibnu Hibban. Makanya kalau riwayat-riwayat yang pada sahih Ibnu Hibban, para ulama selalu berhati-hati. Karena sahihnya Ibnu Hibban belum tentu sahih menurut riwayat yang lain. Karena Ibnu Hibban dikenal sebagai mutasyahilin. Nanti ada mutawassitin. Mutawassitin ini model seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, termasuk mutawassitin. Tapi ada yang orang yang keras. Yang keras itu misalnya Imam An-Nasa'i. Dalam kitab Sunan An-Nasa'i, para ulama menilai Imam An-Nasa'i itu kalau sampai merendahkan orang, itu berarti betul-betul rendah. Karena Imam An-Nasa'i tidak mudah. Dia sangat ketat. Dia jarang sekali berkomentar. Sekali komentar itu langsung jadi pegangan banyak ulama. Di madrasah atau di pasar atau di negeri manapun, maka Imam Ghazali menasihati kita, fayajibu alla tastaghir minhum ahadan fa innaka la tadri la'allahu khairum minka. Maka jangan kita merendahkan mereka, karena kita nggak kenal. Bisa jadi mereka lebih baik dari kita. Jadi tugas kita sekedar hati-hati, bukan berarti langsung merendahkan. Kalau merendahkan keliru juga. Sekedar hati-hati saja.
Makanya kalimat di surat Al-Hujurat itu, la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wala nisa'un min sa'in asa yakunna khairan minhunna. Jadi jangan mudah merendahkan kaum satu dengan kaum yang lain. Meskipun kalau kita dalam baca beberapa tafsir di surat Al-Hujurat itu, kenapa disebutkan kaum? Karena seringkali kita mengeneralisir tentang kaum itu. Misalnya kaum itu kalau sekarang misalnya partai politik. Apakah setiap orang di partai tertentu yang kita anggap buruk dia pasti buruk? Belum tentu juga. Belum tentu juga. Jadi partai yang kita anggap baik apa semua anggotanya baik? Ya belum tentu juga. Sehingga kita tidak boleh mengeneralisir. Jadi mengeneralisir pokoknya partai ini pasti buruk. Enggak. Satu pengalaman saya waktu diundang khutbah di masjid PDIP, di masjid PDIP di daerah Kuningan yang dibangun untuk almarhum Taufik Kemas itu. Banyak teman-teman yang bilang, wah di sana mah kacau, nanti begini. Ntar dulu lah, yang penting berangkat aja dulu. Orang disuruh khutbah kan nggak salah apa-apa ya khutbah saja. Pikiran saya jangan-jangan paling jamaahnya berapa, tapi ternyata penuh, ramai sekali. Jadi dan ya jamaahnya tertib seperti biasa. Padahal itu di tengah kota yang ramai, betul. Maksud saya yang sibuk betul, tapi ternyata sholat Jumat ya ramai juga. Padahal beberapa dekat situ saya tahu ada masjid juga. Artinya banyak kok orang baik di situ, sehingga kita tidak kemudian mengeneralisir. Bahwa ada beberapa yang bermasalah sangat mungkin, sebagaimana juga yang lain yang kita anggap baik di dalamnya ada yang juga bermasalah juga ada. Sehingga kita tidak berhak sebenarnya mengeneralisir. Pokoknya yang kaum ini, kelompok ini pasti salah, enggak. Nah itu tugas kita, karena kita nggak kenal, secara keseluruhan. Wala tanzur ilaihim bi'ani ta'zim lahum fi khalid dunyahum fatahlik. Nah, ini juga diingatkan Imam Ghazali. Jangan melihat mereka dengan pandangan yang kagum. Jadi mengecilkan jangan, terlalu kagum juga jangan. Apalagi fi khalid dunyahum fatahlak. Apalagi kita kagum pada persoalan dunia. Persoalan dunia. Oh, ini rumahnya bagus banget, kendaraannya bagus banget. Padahal kita nggak kenal. Ya sudah. Karena kalau itu kita pikirkan jadi omongan, pasti fatahlak. Kita hancur sendiri. Bagaimana hancur sendiri? Bisa jadi kita punya sifat hasad. Justru kita ngomongin, mikir yang enggak. Padahal pengetahuan kita sedikit. Misalnya kita taunya dia cuma PNS, tapi rumahnya gede banget. Wah, korupsinya lumayan itu. Nah itu pikiran kita itu. Padahal nggak perlu juga. Kan kita nggak tahu sampingannya, nggak tahu juga warisannya, nggak tahu keluarganya. Maka bukan warisan kita. Li'anna dunya saghirah indallahi saghirun ma fiha. Karena dunia ini kecil. Di hadapan Allah dunia ini kecil. Apapun yang kita miliki, sebesar apapun di hadapan Allah kecil. Karena itu jangan terlalu menganggapnya besar. Bukan berarti kemudian kita juga tidak peduli pada persoalan dunia, misalnya malas kerja, enggak juga. Pilih rumah, kendaraan yang jelek-jelek, enggak juga, bukan begitu. Tapi cara kita memandang orang lain jangan ukurannya soal dunia. Karena kalau soal dunia justru kita jatuh pada hal-hal yang rendah. Jadi kalau kita mau tampil yang mewah, silahkan saja. Sebagaimana apa yang menjadi diskusi atau perdebatan antara Imam Ahmad bin Hanbal dan seorang Yahudi itu. Jadi pernah seorang Yahudi ketemu Imam Ahmad itu pakaiannya bagus. Imam Ahmad itu waktu awal-awal jadi ulama memang orang tidak punya, tapi begitu jadi ulama banyak yang memberi, beliau juga bekerja. Bahkan beberapa riwayat disebutkan Imam Ahmad itu
pada saat belajar itu nggak mau dikasih. Dia pengen ilmunya berkah, maka dia bekerja. Jadi kalau pas berguru gurunya jauh, ya kerja dulu, baru kemudian datang ke gurunya. Nah, ketika Imam Ahmad pakai pakaian yang bagus, kemudian ketemu dengan orang Yahudi yang miskin jelek. Tapi orang Yahudi itu pintar. Orang Yahudi itu bilang kepada Imam Ahmad, "Ya Ibn Hanbal, bukankah surga itu digambarkan buruk bagi orang-orang non-muslim, dan dunia itu digambarkan indah bagi orang-orang non-muslim, itu digambarkan neraka itu buruk bagi orang non-muslim dan dunia itu indah bagi orang non-muslim. Sebaliknya, bukankah dunia itu adalah penjara bagi orang muslim atau orang mukmin? Tapi hari ini engkau lihat, aku seperti orang yang tertahan karena aku miskin dan engkau kaya. Berarti akulah yang masuk surga." Nah, itu pikiran orang Yahudi. Karena Yahudi ini miskin. Kata Imam Malik, sungguh yang engkau pikirkan itu salah. Karena yang aku pakai ini, meskipun semewah ini sebenarnya masih sangat rendah dibanding apa yang aku terima nanti. Dan yang engkau pakai itu, kehidupanmu sekarang yang merana itu juga masih rendah daripada siksaan yang engkau terima nanti. Jadi siksaannya lebih berat lagi. Nah, di situ kemudian nanti muncul riwayat Yahudi itu akhirnya kemudian ya udah masuk Islam aja lah daripada melarat nanti. Itu gambaran kita. Jadi jangan langsung berprasangka menentukan orang dengan dunianya. Mahma azmu ahlud dunya fi qalbika faqad saqatta min ainillahi ta'ala. Andai kata kita kemudian memandang hanya persoalan dunia, maka justru kita yang akan kecil di hadapan Allah. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad itu ada kayak riwayat tentang himmah. Jadi Rasulullah sampaikan, man kanatid akhirati hammuhu, siapa yang himmahnya itu akhirat, fajama'allahu samlahu fa'atahu dunya wa hiya raghimah, maka dunia ini akan dikumpulkan, mudah baginya, maka dunia itu akan datang kepada dia padahal dia tidak terlalu mengejarkan. Itu kalau orang orientasinya akhirat. Wa man kanatid dunya hammuhu, dan siapa orang yang orientasinya hanya sekedar dunia. Nah, ini kalimatnya enggak ada. Wa farraqa alaihi syamlahu wa ma atahu dunya illa ma qaddaralah. Maka dunia tidak akan datang kepadanya kecuali yang dia usahakan. Kalau dia kerja keras pasti dikasih memang, tapi enggak lebih dari itu. Kemudian wa farqa alaihi syamlahu, maka kemudian kehidupannya itu sibuk terus tapi enggak tahu ujungnya. Nah, itu kita hati-hati. Hati-hati kalau kita itu sibuk tapi kok kayaknya enggak manfaat. Imam Hasan Al-Basri juga menyampaikan dalam salah satu kalimatnya, di antara tanda Allah itu tidak ridha pada seseorang adalah dengan cara orang itu disibukkan dengan segala sesuatu yang menjauhkan dia dari zikrullah. Kok sibuk kerja ini, sibuk lagi ini, sibuk, kok kayaknya nggak selesai gitu. Nah, ini sholat nggak sempat, ngaji nggak sempat. Nah, ini tandanya Allah tidak ridha. Nah, itu yang perlu kita hati-hati. Nah, kemudian kalimat berikutnya ini yang jadi pedoman para ulama tentang kaya dan miskin, bahwa yang disebut orang miskin itu ja'al al-faqrahu baina ainaihi, maka Allah menjadikan miskin itu di matanya. Jadi miskin itu memang di mata. Jadi miskin itu di mata. Jadi soal mata kita aja, kan kita karena lihat sesuatu yang mewah kan jadi pengen. Karena itu kalau kita bandingkan dengan
catatan misalnya Buya Hamka dalam bukunya Tasawuf Modern itu sampaikan kalimat, orang kaya itu adalah orang yang paling sedikit kebutuhannya, dan orang miskin itu orang yang paling banyak kebutuhannya. Maka lihatlah kita ini kebutuhannya banyak aja sedikit. Karena banyak orang yang beruang tapi kebutuhannya banyak. Hartanya banyak, rumahnya banyak, tapi butuh ini, kurang ini. Tapi ada orang yang gajinya biasa saja, tapi anak-anaknya kuliah beasiswa, sehat semua. Ya dia nggak butuh apa-apa. Ya, hidupnya tenang. Nah, ini gambaran kaya dan miskin tidak diukur dengan kepemilikan harta. Wa iyyaka atabdul lahum fi dinika litanalu dunyahum. Nah, ini juga perhatian kita. Jangan kita menyandarkan agama kita pada orang-orang yang tidak terlalu kita kenal. Apalagi orang yang kalau hari ini sekedar mendengarkan di media sosial. Misalnya ustadz di YouTube. Boleh nggak sih kita berguru pada ustadz di YouTube? Ya boleh saja. Tapi jangan menggantungkan pada itu, karena ilmu itu harus dengan berguru, bukan mendengarkan. Kecuali memang kita bisa mengakses langsung ketemu. Karena kita khawatir misalnya kita mendengarkan ternyata hanya sepotong. Ada ustadz sebenarnya ngomongin A, B, C, D, tapi videonya dipotong cuma A dan B. Sehingga kita kemudian tiba-tiba benci pada ustadz itu, padahal kita nggak tahu konteksnya ngomongin apa, ujungnya ngomongin apa. Sehingga kalau kita ingin menggantungkan agama kita pada seorang guru, maka gantungkan pada orang yang tepat, bukan pada orang yang nggak kita kenal. Jadi saya pernah kontak dengan teman di luar. Jadi di YouTube itu ada Dr. Yahya Gauthani. Dia itu punya sanad yang kalau di Indonesia itu sama segenerasi dengan Agil Munawar, Said Agil Munawar, Prof. Said Agil Munawar. Beliau satu generasi. Di YouTube-nya itu dia punya sanad sampai Palembani, dia punya sanad sampai Imam At-Tirmidzi. Tapi beberapa teman-teman tanya, waktu itu saya juga tanyakan, bolehkah ambil sanad hanya di YouTube? Karena beliau sampaikan sanadnya. Jadi beliau sampaikan sanadnya, Imam Tirmidzi saya dapat dari guru saya ini fulan bin fulan, disampaikan. Tapi beliau sampaikan begini, bahwa sanad itu kalau dasarnya pendengaran, maka dia jadi pengetahuan. Tapi kalau dasarnya ketemu, dia disertai adab, maka dia jadi ilmu. Jadi bagi siapapun yang nggak ketemu saya, karena beliau tinggalnya kemudian sekarang di Yordan, nggak ketemu saya, maka beliau belajar pengetahuan dari saya, bukan ilmu saya. Sampai begitu. Itu pentingnya. Jadi ya tidak semua orang, agar tidak keliru. Nanti kita tiba-tiba ngomong, oh saya belajar pada Syekh Ali Jum'ah di Mesir, padahal nggak pernah ketemu, cuma lihat di YouTube. Itu pun nanti kadang-kadang cuma baca terjemahannya, nggak ngerti bahasa Arab, itu repot lagi. Nah ini jangan menggantungkan agama kita pada seorang yang belum kita kenal. Fala taf'al dzalika ahadun qattun illa saghara fi a'yunihim tsumma khurima indahum. Nah ini juga akhirnya terjadi. Jadi maka jangan kerjakan itu kepada siapapun illa saghara fi a'yunihim, kecuali kita justru akan dianggap rendah oleh mereka. Karena nggak kenal. Kalau nggak kenal, kenapa kita harus tanya persoalan agama yang kita nggak kenal? Kalau memang kita kenal betul, kita tahu pendidikannya dari mana, beliaunya orang mana, kita ketemu, tahu konteks ngomongnya, silahkan diikuti. Sehingga kita ini jangan sampai jadi orang yang di YouTube itu banyak banget ustadz sama ustadz diadu domba. Si fulan nanti membantah si fulan, padahal nggak pernah ketemu. Jadi, nah ini yang jadi persoalan kita. Wa in adawta fala tuqabil bil adawah
fa innaka la tutiqu sabra ala makafatihim fayadhhabatiunuka fihim wa yatulu anuka ma'ahum. Kalaupun kita kemudian tidak suka, tidak suka gitu, fala tuqabilhum bil adawah, jangan jadikan itu permusuhan. Misalnya kita nggak suka dia begini, ya sudah, tapi jangan itu kemudian kita musuhi, kita kesal sendiri, itu nggak usah. Fa innaka la tutiqu sabra ala makafatihim, kita justru malah nggak sabar. Kenapa nggak sabar? Karena nggak ketemu. Misalnya kesel sama orang yang kita nggak ketemu, itu cuma kesel doang. Misalnya kayak sekarang, misalnya kesel sama presiden, gunanya apa? Toh nggak ketemu presiden, nggak bisa ngingetin juga. Ya sudah gitu. Artinya lakukan apa yang kita bisa. Karena yang kita lakukan dengan memusuhi itu justru membuat kita nggak sabar, sehingga kita rasa-rasanya dengerin aja nggak mau. Lihat wajahnya udah kesel, udah ngapain? Nah, kita malah kemudian sibuk sendiri, kesel sendiri, berimajinasi, dan kita marah pada imajinasi kita sendiri. Nah, ini yang jadi masalah. Fayadhhabu dinuka fihim wa yatulu anaka ma'ahum. Maka kemudian agama kita justru jadi rendah dan hilang. Wa yatulu anaka ma'ahum, dan kita kemudian justru jadi lelah gara-gara mikirin sesuatu yang nggak harus kita pikirkan. Nah, itu kita kalau sama kenalan atau orang yang kita kenal tapi tidak akrab. Oke, mungkin sampai sini. Kalau ada pertanyaan silakan, karena ini sebenarnya panjang. Kalau saya lanjut nggak cukup. Nah, jadi mentok. Saya cukup sampai di sini. Ada yang perlu ditanyakan? Atau saya lanjut? Kalau tidak ada, saya lanjut saja. Boleh. Tadi Prof mengatakan kita tidak perlu berprasangka atau yang jelek kepada orang yang sudah kita ketemu gitu ya. Nah, ada orang yang menjelek-jelekkan Islam gitu. Kita nggak pernah ketemu. Ini viral beberapa waktu yang lalu ya. Nah, apakah kita berdosa kalau mendoakan dia hal yang buruk? Oke. Mendoakan ya, baik. Dosakah kita mendoakan keburukan bagi orang lain? Persoalan utamanya harusnya kita mencontohnya begini. Pernahkah Nabi mendoakan keburukan bagi orang yang berbuat buruk? Pernah atau tidak? Pernah. Yakni kepada Raja Kisra. Bukankah ketika Rasulullah mengirim surat yang suratnya disobek-sobek, kemudian Rasulullah mendoakan keburukan kepada Raja Kisra itu? Tapi kenapa itu kemudian nanti jadi pedoman para ulama? Apakah kemudian Rasulullah pernah mendoakan keburukan bagi Abu Jahal? Pernah mendoakan keburukan bagi Umayyah bin Khalaf? Pernah mendoakan keburukan bagi Abu Lahab? Ayatnya ada, tapi ayat itu kemudian apakah Rasulullah sampaikan bahwa dia pasti masuk neraka misalnya? Ternyata tidak. Nah, disinilah kemudian ada pedomannya kalau kita ingin mendoakan kepada orang yang berbuat buruk. Bagaimana Rasulullah ketika di Taif dilemparin? Apakah Rasulullah kemudian mendoakan keburukan kepada mereka? Tidak. Nah, kapan kita boleh mendoakan orang yang berbuat buruk? Nah, ada satu buku Syaitul Khatir karya Ibnu Jauzi. Beliau menulis begini, bahwa doa itu kalau kita memang ikhlas karena Allah, dan doa itu memang diniatkan untuk tegaknya Islam, maka Allah mudahkan doa itu untuk terkabulkan. Tapi kalau doa itu tidak ada kaitannya dengan syiar Islam, tidak ada kaitannya dengan
persoalan diri kita, maka Allah juga tidak meridai doa itu meskipun orang lain berbuat buruk. Kenapa? Karena setiap orang yang berbuat buruk dilandasi pada dua hal. Nah, ini yang kemudian kalau kita tahu silahkan doakan keburukan. Tapi kalau kita tidak tahu, maka kita nggak boleh mendoakan keburukan. Apa itu? Pertama adalah orang itu tahu bahwa orang itu punya ilmu untuk bisa membedakan mana benar mana salah. Kalau kita tahu itu dan dia masih melakukan kesalahan, silahkan doakan keburukan. Tapi kalau kita masih ragu, dia melakukan keburukan, tapi saya tidak tahu apakah dia tahu bahwa itu buruk atau tidak, maka nggak perlu kita doakan keburukan. Karena sebenarnya banyak orang yang melakukan keburukan, tapi dia tidak tahu kalau itu buruk. Dia menganggapnya itu baik. Nah, konteks Kisra itu sebenarnya tahu bahwa itu buruk tapi tetap melakukan. Dan itulah kemudian para ulama mengatakan yang begini harus didoakan tentang keburukan. Karena tahu itu buruk. Jadi Kisra itu sebenarnya tahu bahwa Islam itu benar, tahu di awal, tapi dia tersinggung karena merasa direndahkan. Nah, ini yang kemudian boleh. Jadi orang itu melakukan keburukan dan dia tahu itu keburukan, maka nggak boleh. Yang kedua, orang itu melakukan keburukan yang tidak punya potensi untuk kembali menjadi baik, nggak punya potensi menjadi baik, maka silahkan doakan keburukan. Maka kenapa nggak bisa punya potensi dengan baik, kebaikan? Karena Kisra itu nanti punya ternyata waktu itu Kisra tidak punya anak laki-laki, punyanya anak perempuan, yang disitulah kemudian nanti muncul kalimat dari Rasulullah, la yuflihu qaumun wa la amhum imra'ah. Tidak akan selamat kaum itu kalau pemimpinnya perempuan. Maksudnya adalah Kisra waktu itu, karena anaknya yang perempuan itu ternyata hanya menjadi pemimpin boneka, yang akhirnya kemudian kerajaannya hancur. Yang di sini nanti kalau kita belajar hadis, sebenarnya bukan karena perempuannya, tapi lemahnya posisinya di situ. Nah, dia nggak punya potensi untuk memperbaiki. Bagaimana dengan Taif? Taif punya potensi untuk memperbaiki itu. Nah, hari ini bisa nggak kita menentukan orang yang berbuat buruk, kita pastikan dia nggak punya potensi jadi baik, dan dia tahu bahwa itu buruk tapi tetap melakukan. Nah, bisa nggak begitu? Nggak bisa. Bahkan sampai yang misalnya mungkin ada yang ramai waktu itu demo 212 ya, tentang Ahok itu. Sampai ada juga teman-teman, jangan terlalu dimarahi karena kita tidak tahu anak-anaknya siapa, keluarganya siapa. Kita nggak pernah tahu, ntar tiba-tiba ada orang yang deketin anaknya kemudian jadi muslim, kemudian orang tuanya jadi muslim. Kita nggak pernah tahu. Potensi itu yang kita tidak tahu. Dan itu yang kemudian kita tidak berhak mendoakan keburukan. Nah, posisinya di situ. Nah, terus bagaimana kita? Kalau memang kita kenal betul. Nah, kalau kenal betul kan posisinya tadi. Kita tahu memang dia nggak punya potensi untuk jadi baik. Kita tahu betul memang dia sebenarnya tahu yang mana baik mana buruk, tetap melakukan keburukan. Ya sudah, doakan saja. Nah, kira-kira begitu. Jadi boleh, tapi ada kondisinya. Kapan kita mendoakan keburukan bagi orang lain. Nah, gitu. Pak Ustaz, agaknya sulit sekali untuk mengetahui apa maksud mereka gitu ya. Apalagi dia di luar negeri, di Jerman gitu. Dia menjelek-jelekan Islam, menjelek-jelekan Nabi Muhammad gitu ya. Yang katanya dia merampas harta karena perang dan sebagainya gitu. Bagaimana kami bisa mengetahui bahwa dia itu punya niat sebenarnya seperti apa gitu ya? Maka ini kalau yang begini
kita kembalikan kepada kaidah Nabi. Ini kaidah Nabi. Ini kaidah Nabi. Kita sering dengar tuh. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adzafun. Kita tahu itu mungkar. Tapi cek potensi kita, kemampuan kita. Kita ini kenapa disebutkan pertama adalah tangan. Tangan itu adalah punya kuasa. Kalau kita punya kuasa politik, maka lakukan dengan itu. Misalnya kita ternyata gubernur, kita ternyata kepala sekolah, sampaikan kepada murid-murid bahwa itu salah. Nah, cukup begitu. Karena kita nggak tahu posisinya di sana. Kecuali kita presiden, kita tuntut presiden sana untuk menghukum. Nah, itu fabiyadi. Kalau kita nggak punya kuasa, kita hanya punya tangan, punya lisan. Fa'ilam yasati fabilisani. Lisan itu para pensyarah hadis mengatakan itu ilmu. Kalau punya ilmu jelaskan saja. Oh, ini salahnya di mana. Dulu ketika Salman Rushdie nulis tentang ayat-ayat setan itu, banyak yang kemudian menjelaskan. Jadi sampaikan dengan ilmu. Ini kelirunya di mana, ini kelirunya di mana. Jadi bukan langsung dilaknat orangnya, tapi kita nggak jelasin kelirunya di mana. Jelasin saja kelirunya. Nah, kalau kita nggak ngerti, ilmunya nggak ngerti juga, kita juga gubernur bukan, presiden bukan, guru juga, ya sudah. Maka tugas kita cukup jaga diri kita dan lingkungan kita agar tidak terkontaminasi dengan keburukan itu. Itu tugas kita, hanya itu. Tugas kita tidak sampai untuk melaknat orang-orang di sana. Misalnya kita, apakah perlu kita melaknat semua orang Israel? Saya kira tidak. Saya kira tidak, karena yang disebut Quran Bani Israel dengan sekarang yang Israel itu dua hal yang berbeda. Bani Israel di dalam Quran itu keturunan Yakub. Israel yang sekarang itu negara. Yang di situ Nasrani ada, Muslim juga ada. Nah, jadi perlu kita hati-hati. Perlu kita hati-hati. Nah, saya kira itu. Jadi lihat saja posisi kita agar kita mudah menentukan cara kita bersikap pada orang yang kita tidak kenal betul. Kalau kita kenal betul, ya silahkan lakukan. Insya Allah demikian. Kita lanjut insya Allah di lain waktu. Semoga kita dapat manfaatnya. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.